Selamat berjumpa kembali di channel saya CosArt 19. Kali ini kita akan coba untuk membahas masalah bagaimana cara mengambil keputusan untuk diri sendiri. Biasanya keputusan yang kita ketahui itu adalah keputusan yang dibuat oleh suatu atasan untuk seluruh bawahan, atau mungkin keputusan yang dibuat suatu organisasi untuk anggota-anggota organisasinya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara mengambil keputusan untuk diri sendiri, kita bercerita terlebih dahulu ya. Yang namanya manusia tidak terlepas dari sebuah masalah atau kendala gitu ya. Pada umumnya manusia memang sulit untuk mengambil suatu keputusan atas dirinya sendiri. Nah, kemudian manusia biasanya juga sangat kesusahan untuk memberikan suatu masukan ataupun dorongan untuk diri sendiri. Nah, kenapa sampai terjadi hal yang demikian? Kemudian masalah dari setiap yang dialami oleh seseorang itu juga atau individu berbeda-beda tingkat permasalahannya. Ada permasalahan yang masih dikategorikan ringan, ada yang sedang, dan ada juga yang kategori yang berat atau mungkin sangat sulit untuk diselesaikan kalau yang sulit tadi. Jadi bagaimana kira-kira cara untuk mengambil keputusan untuk diri sendiri? Ini akan coba saya sampaikan, ini menurut pendapat saya, dan mungkin bisa jadi membantu dan mudah-mudahan sangat membantu Anda dalam pengambilan suatu keputusan untuk diri sendiri. Nah, pastinya Anda sangat bingung ketika Anda ingin mengambil suatu keputusan atas diri sendiri. Kira-kira hal apa yang mengakibatkan ini makanya susah? Kenapa sih kok susah untuk diri sendiri aja kok susah gitu? Tadi kan tujuannya untuk mengambil suatu keputusan untuk diri sendiri atau membuat suatu pilihan dalam hidup kita. Nah, yang pertama menurut saya yaitu Anda terlalu memikirkan dampak yang akan terjadi dari suatu keputusan yang Anda buat atau pilihan yang Anda buat. Nah, contohnya, ketika Anda mulai tidak suka di suatu pekerjaan atau di suatu organisasi, ini pada umumnya dialami oleh para karyawan. Dia merasa sudah tidak betah lagi di perusahaan itu, kemudian dia tidak berani untuk mengambil sikap untuk meninggalkan pekerjaan ataupun mengambil pekerjaan yang baru atau mencari pekerjaan yang baru. Kenapa sampai terjadi kita takut untuk mencari pekerjaan baru atau mendapatkan pekerjaan yang baru? Yang pertama adalah takut akan kehilangan pekerjaan. Kemudian disusul dengan takut akan kehilangan pendapatan. Nah, memang ini hal yang benar. Kemudian kebanyakan orang-orang itu takut akan status pengangguran. Kira-kira itu yang pertama, hal yang menyebabkan kita sangat sulit untuk melakukan suatu keputusan untuk diri sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu Anda terlalu memikirkan orang lain ketika Anda membuat suatu keputusan akan diri Anda. Yang Anda pikirkan itu adalah atas orang lain, yaitu masukan yang diberikan oleh orang lain, seperti perkataan-perkataan yang menyalahkan diri Anda sendiri dengan berkata mungkin keputusan yang kamu buat itu adalah salah, kamu terlalu bodoh untuk
memiliki keputusan itu. Kemudian bisa jadi orang-orang akan mengatakan, nanti kamu jadinya begini, jadinya lebih parah dari keadaan sekarang, dan lain-lain. Jadi dalam poin yang kedua ini intinya adalah Anda terlalu memikirkan perkataan orang lain. Jadi dalam artian yang menjalani hidup Anda adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Ngapain terlalu memperhatikan ataupun terlalu memikirkan apa yang harus dikatakan orang lain atas diri Anda. Oke? Nah, kemudian ini ada saya sajikan juga poin yang ketiga, yaitu Anda tidak terbiasa dalam mengambil keputusan atas diri Anda sendiri. Oke, ini bisa jadi. Nah, kenapa jadi begini? Memang pada umumnya orang yang akan membuat keputusan biasanya sangat berat, dan kebiasaannya akan bertanya kepada orang lain atau minta pendapat. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi ataupun memperoleh masukan atas keputusan yang akan Anda buat. Nah, pada akhirnya pemikiran terdapat menjadi dua, yaitu yang pertama pemikiran Anda sendiri yang akan mengambil keputusan, kemudian yang kedua adalah masukan yang diberikan oleh orang lain. Nah, kedua pemikiran ini menjadi sumber untuk mengambil keputusan. Akan tetapi sangat sulit untuk menggabungkan dua pendapat. Nah, yang paling parahnya adalah ketika kedua pendapat itu pada akhirnya tidak terlaksana. Nah, jadi keputusan yang Anda buat untuk diri sendiri tadi pada akhirnya tidak terlaksana. Jadi hanya sebatas keinginan, tapi pelaksanaan tidak ada. Oke. Nah, mungkin juga ada yang akan membuat pernyataan begini. Jadi salah nggak kita minta saran atau minta pendapat dari orang lain? Nah, saya bilang no atau tidak. Itu tidak salah. Hanya saja masukan yang diberikan oleh orang lain bisa Anda buat menjadi suatu masukan atau pendapat yang membangun untuk permasalahan Anda. Jangan jadinya nanti menjadi suatu masukan yang membuat Anda bingung. Nah, ini yang menjadi kebiasaan yang salah. Ketika kita mendapat pendapat orang lain digabungkan dengan masukan dari diri sendiri, pada akhirnya bertolak belakang, dan akhirnya juga keputusan Anda tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana. Oke, poin yang mungkin sangat penting. Nah, mungkin Anda seseorang yang tidak pernah melibatkan diri menjadi seorang pemimpin. Pemimpin dalam artian apa? Baik di organisasi, baik organisasi kecil ataupun organisasi besar, melibatkan diri bagaimana senantiasanya terbiasa mengambil suatu keputusan. Nah, dalam pengertian pemimpin ini tidak harus menjadi pemimpin di instansi ataupun di perusahaan, tapi libatkanlah diri Anda menjadi seorang yang terbiasa mengambil keputusan. Karena biasanya keputusan itu adalah, atau proses pengambilan keputusan yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan kita itu bersumber dari pemimpin. Oke, saran dari saya, biasakan melibatkan diri dalam suatu organisasi. Jikalau memungkinkan, ambil posisi yang terbiasa untuk membuat suatu keputusan. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan ini nanti akan melatih Anda untuk membuat satu keputusan atas diri sendiri. Oke, itu 4 poin mengapa kita sangat sulit dalam mengambil suatu keputusan. So, menurut saya ini, ketika Anda mengambil suatu keputusan untuk diri Anda sendiri, hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, kalau menurut saya juga akan saya sampaikan hal-hal apa yang harus kita perhatikan
dalam mengambil suatu keputusan. Oke, disimak ya. Yang pertama, seberapa penting yang keputusan yang Anda buat untuk diri sendiri. Nah, seberapa penting keputusan yang Anda buat untuk diri sendiri. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, seseorang yang bekerja di perusahaan, dia sudah mulai tidak merasa nyaman karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian dia sudah merasa harus meninggalkan pekerjaan itu. Akan tetapi pada akhirnya dia tidak berani mengambil keputusan itu. Nah, jadi sebelum mengambil keputusan, pikirkan dulu seberapa penting keputusan yang saya buat ini untuk saya sendiri. Kemudian yang kedua, apa dampak positifnya bagi Anda ketika keputusan itu telah dilakukan? Nah, apa dampak positif? Nah, sebenarnya dalam pengambilan sebuah keputusan itu ada dua dampak, yaitu positif dan negatif. Tapi yang saya sampaikan ini adalah yang positifnya. Apa dampak positifnya ketika saya meninggalkan perusahaan tadi? Nah, apakah saya akan menjadi atau apakah saya menjadi seseorang yang lebih nyaman karena sudah meninggalkan pekerjaan itu? Bisa jadi. Tapi dampak negatifnya seperti yang saya sampaikan tadi juga, mungkin banyak orang-orang akan menjadi kehilangan uang pemasukan ataupun pendapatan yang bertujuan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga tentang hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika mengambil suatu keputusan tadi. Nah, yang poin yang ketiga yang saya sampaikan adalah, apakah Anda sudah memikirkan bagaimana tindakan Anda setelah mengambil keputusan untuk diri sendiri? Nah, selanjutnya setelah Anda memiliki keputusan itu, apa yang harus Anda lakukan? Jangan nanti ketika mengambil suatu keputusan untuk diri sendiri, tidak tahu mau berbuat apa-apa, sama saja. Dan inilah nanti yang berujung pada dampak negatif dari suatu keputusan, tidak tahu mau berbuat apa-apa. Jadi silahkan pikirkan bagaimana ataupun apa tindakan yang Anda akan lakukan setelah mengambil keputusan tersebut. Poin yang keempat, ketahuilah bahwa sekalipun keputusan itu Anda yang buat, bukan berarti tidak menutupi kemungkinan membuat Anda menjadi rugi atau keputusan yang Anda buat itu adalah salah. Oke, silakan ketahui apa, sekalipun itu keputusan yang Anda buat, tidak selamanya keputusan itu berpihak kepada Anda. Bisa jadi membuat Anda menjadi rugi. Kemudian yang kelima, pikirkan langkah apa saja yang akan kamu tempuh jika keputusan yang Anda buat itu tidak tepat atau salah. Oke. Jadi kira-kira begini ya. Ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, dan ternyata keputusan itu berdampak bagi diri sendiri. Dalam artian dampak ini adalah yang negatif. Jadi hal-hal apa yang perlu kita lakukan dalam keputusan itu biar dampak ataupun hal-hal yang negatif yang terjadi atas keputusan yang kita buat itu berkurang. Paling tidak kita meminimalisir atas dampak yang tadi. Kemudian yang keenam yaitu ketika kita membuat satu keputusan belum tentu terrealisasi dengan jangka waktu yang sangat cepat, ataupun belum tentu terrealisasi dengan waktu yang telah kita tentukan. Bisa jadi suatu keputusan yang kita buat itu adalah kita mendapatkan effort atau dampak positifnya bagi kita dengan jangka waktu ke depan yang lama. Jadi contoh gini, saat ini saya membuat keputusan untuk meninggalkan suatu perusahaan, dan pada akhirnya
saya belum mendapatkan pekerjaan, bahkan saya kehilangan pendapatan. Nah, jadi di poin yang keenam ini adalah kita harus tahu bagaimana cara meminimalisir dampak negatifnya tadi. Oke, yang terakhir dengan poin yang ketujuh, sekalipun itu keputusan yang kita buat untuk jangka pendek atau dengan waktu yang sangat kita butuhkan dengan cepat, bisa jadi juga keputusan itu membuat Anda malah terrealisasi di jangka panjang, seperti yang saya sampaikan tadi di poin 6. Nah, jika keadaannya begini, apa yang harus Anda lakukan dengan keputusan tadi? Apakah Anda menyesal? Atau apakah Anda makin termotivasi untuk melakukan yang positif bagi diri Anda ataupun untuk kehidupan Anda? Ini juga hal yang harus kita perhatikan. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan masalah tentang mengapa kita sangat sulit dalam mengambil keputusan untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Itu tadi terdiri dari 4 poin. Kemudian yang kedua adalah hal-hal apa yang harus kita perhatikan saat membuat suatu keputusan. Itu tadi saya sajikan ada 7 poin. Nah, menurut saya ini, jika ke-7 poin tadi Anda sudah siap untuk menjalankannya ataupun Anda sudah siap dengan resiko-resikonya, saran dari saya sekarang juga ambil keputusan Anda, jalankan, laksanakan, capai tujuan yang Anda inginkan. Tidak perlu ragu-ragu ketika memang ke-7 poin tadi Anda sudah bisa kuasai. Oke, sekian dan terima kasih. Itu dulu dari saya tentang yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu Anda dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun gejolak yang Anda dalam diri Anda sendiri. Salam dari saya. Jangan lupa untuk membagikan video ini. Mana tahu kawan-kawan kita juga butuh masukan-masukan yang seperti saya sampaikan ini. Akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih.